Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Setiawati dari kelas MJ104. Pada video presentasi UTS Ekonomi Mikro ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai salah satu kebijakan mikro pemerintah yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran kebijakan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada identitas kebijakan. KUR merupakan instrumen utama yang menargetkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengatasi masalah klasik mereka, yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dengan suku bunga terjangkau. Kebijakan ini diperkenalkan dan diimplementasikan oleh Inpres nomor 6 tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 5 November. Era pemerintahannya dari SBY hingga dilanjutkan serta diperluas secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya ada mekanisme dan target. Yang pertama, secara operasional, KUR menyediakan suku bunga khusus yang ditetapkan di kisaran 6% efektif per tahun untuk segmen tertentu. Pemerintahan juga menetapkan target penyalur ambisius. Contohnya mencapai 300 triliun pada tahun 2025. Mekanismenya melibatkan bank komersial, BPD, dan koperasi sebagai penyalur. Pemerintah menanggung sebagian besar biaya dan risiko melalui subsidi bunga dan penjaminan. Yang terakhir, KUR memiliki berbagai segmentasi yaitu mikro, kecil, super mikro, dan TKI, dan ditujukan untuk modal kerja atau investasi. Khusus segmen mikro, agunan tambahan dikurangi atau bahkan tidak diperlukan. Jaminan pokoknya adalah usaha yang dibiayai. Lalu ada dampak dari sisi mikroekonomi. Dampak pada UMKM yaitu akses modal meningkat, kapasitas produksi bertambah, dan biaya pembiayaan turun, yang pada akhirnya meningkatkan margin keuntungan dan memungkinkan UMKM naik kelas. Yang kedua, dampak pada rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga, memperbaiki kesejahteraan, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal atau rentenir. Yang terakhir ada dampak pada tenaga kerja dan ekonomi lokal, yaitu mendorong penciptaan lapangan kerja baru skala kecil dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal atau multiplier effect. Lalu tantangan dan risiko utama. Meskipun sukses, efektivitas jangka panjang KUR masih menghadapi beberapa risiko dan kritik utama. Yang pertama, mistargeting. Anggaran berpotensi bocor karena KUR dinikmati oleh usaha yang sebenarnya sudah bankable atau mampu mendapat kredit komersial. Yang kedua, moral hazard dan MPL. Adanya penjaminan dari pemerintah dapat memicu perilaku kurang hati-hati dari debitur, yang meningkatkan risiko pinjaman ganda dan kredit macet atau NPL. Yang ketiga, ketergantungan dan minimnya pendampingan. Banyak UMKM sulit naik kelas karena terlalu bergantung pada subsidi. Dampak jangka panjang tidak berkelanjutan karena minimnya pendampingan non-finansial seperti manajemen, pemasaran, dan digitalisasi. Selanjutnya, strategi penguatan kebijakan KUR. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan kebijakan, yaitu yang pertama, penajaman sasaran penerima. Menggunakan basis data terpadu dan seleksi ketat untuk fokus pada UMKM mikro yang benar-benar belum bankable. Yang kedua, penguatan pendampingan, menyertakan pelatihan manajemen, pemasaran, dan digitalisasi untuk mendorong penggunaan dana secara produktif. Yang ketiga, skema bertahap, menyiapkan jalur bagi UMKM untuk naik kelas dari KUR menuju kredit reguler sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi. Maka dapat disimpulkan bahwa KUR adalah kebijakan mikro yang konsisten berjalan lintas era dari konteks reformasi hingga pemerintahan saat ini dan menjadi instrumen utama pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
Secara mikroekonomi, KUR menurunkan biaya modal, meningkatkan kapasitas produksi, menaikkan pendapatan rumah tangga penerima, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Namun, efektivitas jangka panjang tergantung pada ketetapan sasaran, kualitas penggunaan data, pengawasan, dan pendampingan non-finansial. Risiko seperti moral hazard, mistargeting, dan NPL harus dikelola agar manfaat publik tidak terkikis. Demikian pemaparan saya mengenai kebijakan mikro pemerintah. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya kebijakan mikro dalam mendorong perekonomian masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.